Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Hari ini saya di rumah Bapak Irwandi Purba. Saya akan wawancara sedikit tentang kisah yang kemarin. Jadi kisahnya, ikan beliau itu mati satu kolam. Jadi sudah bukan ratusan ekor lagi, mungkin ribuan ekor. Tapi nanti saya tidak akan mengulik terlalu jauh ya. Khawatirnya nanti ada yang sensitif. Ini kaitannya dengan usaha orang. Tapi ini memang perlu dijelaskan biar nanti kedepannya tidak keliru ya dalam aplikasi. Jadi teman-teman, sebelumnya saya buka dulu. Jadi kemarin di sini mungkin ada kesalahan dalam pemberian maggot. Bukan maggotnya yang salah sebetulnya menurut saya, karena saya dulu juga pernah belajar budidaya maggot, bahkan sudah praktek budidaya maggot, dan saya aplikasikan ke kolam saya, ke lele, ke ikan mas dan semua ikan. Nah ternyata saudara saya ini praktek tanpa saya tahu, kemudian kejeblugan, meledak, ikannya boom mati. Jadi barangkali saya akan mendekat dan tanya ya sama Pak Purba. Selamat sore Pak Purba. Sore Pak. Sedikit tanya boleh ya Pak Purba ya? Silakan Pak. Sambil merokok ya Pak. Sambil merokok lah, ya, nggak apa-apa lah. Jadi kabarnya ikan sampean mati kemarin ya? Ya, kurang lebih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Pak ya. Sebelum mati jamaah ini ikan sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat terus Pak. Ikan sehat terus, tapi tiba-tiba mati mendadak gitu ya? Ya. Nah, ini saya sampaikan dulu, mati mendadak ini bukan sudden death, ini ada penyebabnya. Kalau sudden death itu adalah kondisi alam sehingga merusak daya tahan tubuh ikan. Tiba-tiba mati ini karena pakan kemarin Pak Purba ya. Kisahnya seperti apa Pak? Jadi gini Pak, kemarin itu saya ketemu dengan teman ya, yang kebetulan beliau usaha maggot. Ya. Jadi beliau ngobrol masalah pakan ikan yaitu maggot. Jadi beliau bilang, Pak dicoba dulu maggot. Jadi saya tanggapi, oh iya saya ada dengar juga maggot itu bagus sih untuk pakan lele, pakan nila ya, dengan jenisnya lah. Cuman saya kurang paham apakah beliau memang tidak paham apa gimana, saya nggak tahu. Karena kemarin saya tanya, Bang, ini untuk ukuran 1000 ekor berapa banyak pakan yang kita harus beri, kan begitu. Jadi beliau menjawab, oh tidak apa-apa Pak, pakan itu banyak juga nggak masalah. Karena maggot itu dia kan hidup ya dalam air, bisa tahan 1 malaman katanya. Oh gitu ya. Jadi apabila ikan sudah kenyang, ikan itu berhenti makan. Nah, dia lari sana lari sini, nanti kalau udah lapar maggot yang masih tersisa dimakan lagi. Oh gitu ya. Jadi Pak Purba itu ngasih maggot itu takarannya banyak langsung gitu Pak ya? Banyak. Langsung bruk 1,5 kilo kemarin Pak ya, dalam satu kolam. Nah, saya kira kita tidak usah terlalu jauh membahas maggot ini, tapi beginilah paling tidak akan saya sampaikan. Pencernaan untuk ikan nila itu akan terlalu berat apabila dikasih maggot yang masih fresh, yang masih hidup ya. Kalau misalkan mau dikasih maggot, saran saya untuk teman-teman, bagus itu maggot yang kering. Jadi pencernaan tidak terlalu berat. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan, sebetulnya maggot itu memang bagus untuk ikan ya, termasuk nila. Yang populer memang lele. Tuh. Tapi kalau full dikasih maggot, ini saya kira juga tidak terlalu baik ya. Tetap harus diimbangi pakan lain Pak Purba. Harus diimbangi pakan lain. Itu kenapa ada beberapa ahli yang mengatakan kenapa pelet untuk lele itu maksimal protein itu 32%, tidak lebih. Itu karena memang kebutuhan untuk lele
atau ikan lah, lele khususnya saya sampaikan karena populer lele, itu per hari 30% paling tidak untuk protein. Nah, maggot ini dia lebih kuat ke protein, sedangkan ikan itu butuh makan yang lain. Nah, bagus kalau misalkan nanti kedepannya mau diberi maggot lagi, jangan maggot yang terlalu fresh. Bisa terlalu fresh tapi untuk cemilan saja. Cemilan nanti tetap diimbangi pelet. Karena pelet sebetulnya begini, pelet itu dirancang, dirumus oleh para pembudidaya, oleh para ahli lah untuk kebutuhan para pembudidaya. Itu dengan kebutuhan yang sudah komplit, Pak. Misalkan pelet ini ada lemaknya, ada vitaminnya, ya kan? Ada yang lain lah, proteinnya dan semuanya. Itu kenapa pelet ini tidak perlu dicampur apapun, begitu beli langsung dimasukkan itu bisa. Tapi mungkin dari kejadian ini prinsip saya memang kemarin terlalu over makannya, Pak. Terlalu over. Mungkin bagus, tapi karena terlalu over, ibarat manusia makan atau minum kopi segelas itu masih jos, masih oke, hilangkan ngantuk. Tapi kalau minumnya sudah 1 ember tentu akan mabuk. Kan begitu. Tetap semua pakai takaran. Tuh. Walaupun betul kata Bapak, ikan itu ada insting untuk mempertahankan hidup. Tapi artinya termasuk misalkan sudah kenyang dia tidak akan makan lagi, itu salah satu insting mempertahankan hidup. Tapi terkadang dalam kondisi ikan dalam kolam ini berbeda. Dia kalau sudah kadung congok, kadung lapar, dia makan terus. Tidak terasa nanti perut sudah meledak. Sementara maggot masih fresh dan pencernaan itu menjadi terlalu berat sehingga gagal pencernaan. Makanya ya saya memang kemarin tidak tahu ya Pak Purba ya model ikannya seperti apa. Biasanya kalau yang disebabkan karena kekenyangan, dia itu perutnya agak biru. Terus kemudian nanti ada agak keluar lendir-lendirnya sedikit di sirip atau di insang. Ini memang karena gagal pencernaan, artinya terlalu kenyang. Jadi aplikasi untuk maggot besok lagi kita sama-sama Pak Purba. Jadi tetap harus memakai takaran, jangan dibiak begitu sebanyak-banyaknya. Terus kemudian nanti ikan malah jadi kekenyangan akhirnya mati. Nah, itu ya. Jadi pengalaman ya Pak Purba kemarin ya. Jadi perkiraan kerugian berapa Pak Purba? Ya kalau persisnya nggak tahu Pak, cuman kalau hitung-hitungan uang sih ya mungkin di atas 3 jutaan lah. Kalau hitungan uang 3 jutaan ya. Kalau cara ngitung saja itu mudah ini Pak Purba. Kalau umpamanya yang mati itu 100 kilo, maka tinggal 100 kilo dikalikan 40.000 sekarang. Itu mati tidak ada yang dibakar ya. Dikubur semua ya. Oke, jadi itulah teman-teman, bukan bermaksud apapun. Yang jelas maggot itu memang bisa digunakan untuk pakan, tapi juga harus memakai takaran, tidak berlebihan. Saya menghimbau untuk teman-teman lah ya. Nanti kedepannya barangkali ada yang punya inisiatif menghemat pakan, jangan kemudian niatnya menghemat malah jadi tekor, niat irit malah jadi morat marit. Itu teman-teman. Jadi tidak bermaksud untuk apa dengan usaha yang maggot dengan ini, tidak. Tapi ini memang murni saya kira karena kebanyakan makan, kesalahan teknis lah seperti itu. Tapi juga disarankan teman-teman yang ingin ngasih makan maggot, kalau masih basah sekali jangan maggotnya. Maggot yang sudah kering atau maggot yang sudah bersih lah. Kalau yang masih basah itu memang berat untuk pencernaan ikan, khususnya ikan nila. Karena ikan nila pencernaan yang saya tahu itu paling cepat itu 6 jam dalam kondisi pakan yang cepat hancur seperti pelet. Kalau kondisi daging yang itu kan masuknya kayak daging-dagingan lah, itu lebih berat lagi. Jadi gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Purba. Sekedar testimoni, pengakuan dari sampean bahwa kemarin ada kematian ikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi tidak bermaksud apapun. Salam sukses, salam berbagi. Tetap semangat petani ikan nila, ikan lele. Tetap semangat pembudidaya maggot. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.